Mari pecahkan beberapa misteri kehidupan. Kenapa asap selalu mengikutimu saat kamu berkemah? Kenapa earphone-mu kusut di saku? Dan masih banyak lagi. Kamu melihat steker dan steker itu seolah-olah tersenyum padamu. Kenapa manusia sering melihat wajah di benda? Ini adalah fenomena nyata dan nama ilmiahnya adalah facial pareidolia. Ilmuwan mengungkapkan bahwa kita melihat wajah pada benda sehari-hari karena otak kita terbiasa memproses objek untuk ekspresi emosi. Kita melakukan ini dengan wajah asli, tapi otak kita terkadang juga menerapkan kebiasaan ini pada benda. Mekanisme ini mungkin kita dapat sebagai hasil dari kebutuhan dalam menilai apakah seseorang adalah teman atau penipu dengan cepat. Pas kamu melihat wajah pada suatu benda, ingatlah bahwa itu cuma kecacatan otak manusia. Kenapa ada lekukan di bagian bawah beberapa cangkir? Kita sering menemukan genangan air kecil di bagian bawah cangkir saat mereka membuka mesin pencuci piring untuk mengosongkannya. Alur kecil ajaib di bawah cangkir ini membuat air pergi saat cangkir berada di mesin pencuci piring. Beberapa kotak aluminium foil punya tab di sisinya. Apa kamu pernah melihatnya? Tab ini dirancang untuk menjaga agar gulungan aluminium foilmu tetap rapi dan teratur di kotak. Tinggal dorong dan beres. Tanpa mendorong tab itu ke dalam, gulungan foilmu kemungkinan akan keluar dari kotak saat kamu memakainya. Oke, penghapus dua warna memang nggak populer lagi. Jadi mari bernostalgia. Apa penghapus ini dibuat dua warna tanpa alasan? Tentu tidak, ada tujuan di baliknya. Kamu mungkin tahu akan kemampuannya merobek kertas, tapi bukan itu fungsinya. Sisi biru ini berfungsi pada kertas lebih kuat yang ditulis dengan tinta pena. Itu sebabnya bagian ini punya yang kasar jika dibandingkan sisi lainnya. Tapi fungsinya terbatas banget ya. Aku punya fakta tentang plastik gelembung. Kita mengenalnya sebagai bahan pengemasan dan pengiriman. Tapi awalnya, plastik gelembung dibuat untuk dijadikan wallpaper. Pada tahun 1957, dua penemu mencari penutup dinding baru dan menyatukan dua tirai kamar mandi. Beginilah cara plastik gelembung pertama dibuat. Namun, penjualan tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Untungnya, kemudian mereka menyadari bahwa penemuan baru ini bisa dipakai dalam pengemasan. Penemuan yang hampir gagal ini berubah menjadi revolusi saat pemanfaatannya diubah. Kamu tahu bedanya couch dan sofa? Atau tidak sama sekali? Keduanya adalah dua objek berbeda. Couch adalah perabot yang berlengan yang dipakai untuk rebahan. Ini berasal dari kata Perancis couche. Sementara itu, sofa berasal dari kata Arab sufa, yang merupakan bangku kayu yang ditutupi alas duduk dan bantal. Sofa dirancang untuk diduduki 4-5 orang, jadi sofa lebih besar daripada couch. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa orang-orang punya rata-rata uang receh senilai Rp400.000 di rumah mereka yang mereka lupakan. Angka ini bahkan terkadang bisa mencapai Rp850.000. Saatnya melihat keselipan bantal sofa dan saku bajumu. Sekarang mari berkumpul di sekitar api unggun. Asap masuk ke matamu, jadi kamu pindah ke tempat duduk. Loh, asapnya malah mengarah ke posisi barumu. Kalau kamu juga mengira kamu diikuti asap, itu bukan cuma imajinasimu. Asap memang mengikutimu. Saat kamu duduk di dekat api unggun, tubuhmu mengganggu aliran udara api dan menghalangi udara segar agar tidak bergerak ke arah api. Ini menciptakan perbedaan tekanan di antara tubuhmu dan api. Saat kamu pindah tempat, asap akan kembali ke kamu. Udara bergerak untuk mengembalikan keseimbangan lewat pergerakan angin. Bagaimana cara menghindarinya? Nah, ada beberapa opsi. Kamu bisa menipu api dengan terus berpindah posisi, tapi apa serunya? Kamu kan ingin bersenang-senang dengan teman sambil makan marshmallow, bukan lari dari asap. Pilihan yang lebih bagus adalah duduk di sekitar api, menyisakan ruang yang sama di antara teman-temanmu. Ini membuat tekanan udara hampir sama di depan kalian, jadi asapnya bergerak naik, bukan ke salah satu dari kalian. Dulu, tisu toilet tidak berupa gulungan. Ketika si penemu, Joseph Gaety, memperkenalkannya sebagai tisu kamar mandi. Dia menjualnya dalam bentuk datar, 1 lembar per bungkus. Kemudian penemu lain muncul dengan ide menjual tisu toilet dalam bentuk gulungan. Voila, pada tahun 1880-an, tisu toilet bundar sudah populer. Jadi apa misteri di balik earphone kusutmu? Begitu dimasukkan ke saku atau tas, entah bagaimana, earphone-mu berubah menjadi teka-teki dalam sekejap mata. Untuk mengetahui alasannya, sekelompok fisikawan melakukan eksperimen. Mereka memasukkan kabel dengan tingkat kekakuan berbeda ke sebuah kotak. Mereka mengatakan,
Simpul yang rumit sering terbentuk dalam hitungan detik, dan kabel yang lebih kaku cenderung tidak kusut. Ini terkait dengan panjang kabel dan jumlah guncangan yang dialami kabel itu. Dari mana asal nama Laut Hitam? Orang Yunani kuno menyebutnya Laut Tak Ramah. Namanya masuk akal karena sulit berlayar di sana. Belakangan, laut ini menjadi tempat yang aman bagi mereka. Jadi, penjajah Yunani menamainya sebagai Laut Ramah. Ada beberapa hipotesis kenapa akhirnya laut ini disebut Laut Hitam. Karena kedalamannya, airnya terlihat gelap. Anehnya, banyak negara yang bertetangga dengan Laut Mediterania menamainya putih dalam bahasanya masing-masing. Orang Yunani, Bulgaria, dan Turki semuanya menyebut Laut Mediterania putih. Berbeda dengan Laut Hitam. Perairan Laut Mediterania berwarna lebih terang meski laut itu tidak punya perbedaan kedalaman yang besar dari Laut Hitam. Kenapa tirai kamar mandi tertiup ke dalam? Terkadang kamu mungkin merasa tirai kamar mandimu menyerangmu saat kamu lagi mandi. Anehnya, para ilmuwan belum punya penjelasan soal fenomena ini. Sebuah teori menyatakan bahwa perbedaan suhu di dalam dan di luar ruang shower menurunkan tekanan udara di sekitar tirai sehingga tiraimu bergerak ke arah air. Ada solusi mudah untuk masalah ini. Kamu bisa memasang batang tirai shower melengkung. Ini akan menjauhkan tirai dari air sehingga tidak mudah tertarik ke dalam. Kalau ogah beli gorden baru, kamu bisa membeli magnet. Banyak toko menjual magnet kuat. Kemudian kamu dapat memasangnya di tepi tirai agar tidak bergerak. Lubang kancing atas di beberapa kemeja berbentuk horizontal, bukan vertikal. Tapi kenapa? Desainer pakaian pertama memperhatikan bahwa kancing pertama dan terakhir adalah yang paling sulit dikancingkan sepanjang hari. Mereka mengubah arah lubangnya untuk memastikan dua lubang ini takkan terlepas. Kenapa langit berwarna biru? Aku pas muda sering nanya begini ke orang dewasa. Pada dasarnya, sinar matahari mencapai atmosfer planet kita dan tersebar ke segala arah dengan bantuan gas dan partikel di udara. Ini terkait dengan jarak gelombang. Cahaya biru tersebar lebih banyak dibanding warna lain karena bergerak sebagai gelombang yang lebih pendek dan lebih kecil. Oleh karenanya, langit kita terlihat biru sepanjang hari. Orang-orang selalu membawa ponsel mereka. Para peneliti telah menunjukkan bagaimana kuman sering menggelar pesta di ponselmu. Tepatnya, lebih dari 17.000 gen bakteri ditemukan di ponsel anak SMA. Tapi bukan cuma sampai situ, para ilmuwan menemukan bahwa ponsel membawa bakteri 10 kali lebih banyak dibanding mayoritas dudukan toilet. Charles Darwin bukan cuma mempelajari evolusi, dia juga pelopor dalam mendesain perabotan kantor. Dialah yang menambahkan roda ke kursi. Beberapa dekade kemudian, roda di kursi kantor menjadi hal standar. Panah pengukur bahan bakar di beberapa mobil menunjukkan sisi mana lubang bensinnya berada. Bayangkan kamu menyewa mobil. Sebelum menepi ke sisi pompa bensin yang salah, kamu bisa dengan mudah melihat kamu harus ke pompa bensin yang mana. Lihat saja panah di pengukur bensinmu. Nah, ketemu kan? Ada lagi yang ingin kamu ketahui untuk memuaskan rasa ingin tahumu?